السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai taklid. Hatta a'immatul madzahiba yanhauna an taklidihim taklidan mahdha. Sampai imam-imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya melarang kaum muslimin bertaklid kepada beliau-beliau. Tidak ada satupun ulama madhab mengatakan ikutilah madhab kami, ikutilah pendapat kami. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang mengajak kaum muslimin seperti itu. Seluruh ulama mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Rasul dan para sahabat. Adakah yang lain? Tidak ada. Hanya Rasul dan para sahabat. Bahkan ketika Imam Ahmad berpendapat, lalu ada yang menyampaikan, pendapat Anda wahai imam berbeda dengan pendapat Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Apa jawab Imam Ahmad? Enteng sekali. Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Tidak ada jaminan bahwa beliau pasti benar. Yang turun dari langit hanya wahyu, dan wahyu itu hanya diberikan kepada Nabi SAW. Maka yang keluar dari mulut Nabi itulah dalil, itulah kebenaran, itulah yang harus digigit dengan gigi geraham. Adapun yang tidak dari beliau bisa benar, bisa salah. Hatta Abu Bakar dan Umar, walaupun itu datang dari Abu Bakar, dari Umar, manusia termulia, terbaik di muka bumi ini, di luar para nabi, para rasul, bisa benar, bisa salah. Dan sudah ada buktinya, salah. Iya. Beginilah para salaf beragama. Bandingkan dengan hari ini. Sepertinya prinsip ini kurang ditekankan di dada kaum muslimin. Maka hari ini kaum muslimin, apa kata gurunya, apa kata kiainya, apa kata syekhnya, walaupun disodori ayat, walaupun disodori hadis, mereka lebih siqah dengan kiainya, gurunya. Guru kami tidak seperti itu. Syekh kami lebih tahu tentang hadis itu, ayat itu daripada Anda. Biasanya begitu. Ya, nggak usah jauh-jauh tentang Qiyamul Lail lebih dari 11. Ketika disodori ucapan Aisyah, manusia yang paling tahu tentang ibadah malam Nabi. Karena Nabi ibadah malam hampir selalu di rumah. Tentu yang tahu adalah istri-istri beliau. Ketika disodori ucapan Aisyah bahwa Rasulullah sholat malam tidak lebih dari 11, guru-guru kami lebih tahu, syekh-syekh kami lebih tahu.
Ya. Nah, begitu kira-kira tentang taklid. Para a'immatul arba'ah mengatakan mata tabayyana al-haqqu fa innal wajiba ar-ruju'u ilaih. Ketika al-haq sudah jelas, ketika ayat sudah jelas, hadis sudah jelas, maka wajib kembali ke ayat tersebut, ke hadis tersebut. Tidak boleh kembali kepada si A, si B, si C. Ya. Bahkan sekelas Abu Bakar dan Umar, kecuali kesepakatan sahabat. Walillahilham, Allah menunjukkan bagaimana kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu' dibantah oleh sahabat yang lain. Kesepakatan sahabat yang harus kita terima, yang harus kita ikuti adalah yang tidak ada bantahan, seperti Aisyah tadi. Ya. Aisyah mengatakan mazada Rasulullah ala 11 rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini tidak ada satupun sahabat yang membantahnya. Tidak ada bantahan dari seorang sahabat. Fanaqulu liman 'aradana bimadhhabi fulanin aw fulan, terhadap orang yang datang kepada kami mengatakan ini mazhabnya fulan, ini pendapatnya Syekh bin Baz, ini pendapatnya Syekh Utsaimin, ini pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Bukhari, maka kami katakan, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anda, saya sama-sama bersaksi bahwa yang Rasulullah, yang utusan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Syekh bin Baz, bukan Syekh Utsaimin, bukan Syekh Albani, bukan Imam Syafi'i. Gitu. Wa taqtadi hadhihi syahadatu alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud syahadat itu, konsekuensi dari syahadat itu, pendapat Syekh Albani itu, pendapat Syekh bin Baz itu, pendapat Imam Syafi'i itu berbeda dengan ucapan Nabi. Ya. Yang jadi masalah kan nggak tahu, gitu kan? Saudara-saudara kita tidak tahu bahkan tentang Imam Syafi'i sendiri. Saudara-saudara kita ini tidak tahu kalau Imam Syafi'i itu benci sekali sama orang yang baca Al-Quran di atas kubur. Nah, saudara-saudara kita tidak tahu masalahnya di situ. Ya kalau ke Nabi ya udah jelas. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian samakan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, maka bacalah Al-Quran di rumah kalian. Sebab kalau di rumah kalian tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti sama seperti kuburan. Berarti di kuburan ada baca Al-Quran? Ya enggak ada. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ucapan Imam Nawawi, ini ada di Riyadhus Shalihin ya, disunnahkan membaca Al-Quran setelah selesai penguburan. Apabila sampai khatam, itu lebih baik. Itu kan ada di Riyadhus. Para imam mengatakan ini tambahan, ya. Karena ucapan Imam Nawawi di tempat-tempat lain tidak seperti ini. Ini tambahan. Ya, namanya sudah ratusan tahun kan, ada saja penambahan. Ulama lain mengatakan dengan entengnya, seandainya betul itu ucapan Imam Nawawi, maka
maka ya salah. Ya salah. Ini maksud beliau. Ya. Jadi jangan silau dengan nama besar Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, siapapun salah ya salah. Kalau kita tahu ayatnya, tahu hadisnya. Seperti tadi kan sudah gamblang jelas. Mungkin sudah berkali-kali antum dengar hadis tadi. Larangan Nabi untuk menjadikan rumah kita seperti kuburan. Maka kita disuruh baca Al-Quran di rumah kita. Dan masih banyak lagi contoh. Alhamdulillah Allah sengaja menampakkan contoh-contoh ini. Kesalahan Syekh Albani dalam masalah malam Lailatul Qadar itu sudah, ya istilah kita udah terang benderang lah ya. Termasuk kesalahan beliau dalam makmum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kesalahan Imam Malik dalam puasa 6 hari di bulan Syawal. Kesalahan Abu Hanifah, Imam Hanafi dalam masalah wanita boleh nikah tanpa wali. Bahkan sahabat, kesalahan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib secara bersamaan tentang idah wanita yang hamil dan sekaligus ditinggal mati suaminya. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh sholat, bahkan tadi kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu. Sengaja Allah bikin semua manusia salah kecuali Nabi SAW. Untuk satu manusia ini Allah tidak biarkan. Ketika beliau salah langsung turun ayat. Bahkan bukan cuma beliau, orang-orang yang sezaman dengan beliau. Oleh karena itu kesalahan-kesalahan para sahabat yang dibiarkan oleh Allah itu setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, walaupun sahabat yang salah, ada teguran. Ya. Kan ada beberapa ayat, wahai Nabi katakan, wahai Nabi katakan, wahai Nabi katakan. Ya. Bahkan masalah yang sangat rahasia, yang tahu cuman berdua, hubungan suami istri. Suaminya orang Mekah, istrinya orang Madinah, Ansor, Muhajirin dan Ansor, nikah. Terjadi sesuatu saat hubungan suami istri, turun ayat. Ya, apalagi yang lebih besar dari itu. Adapun Nabi sudah wafat, ada sahabat yang salah, dibiarkan. Kan kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu itu kan setelah Nabi wafat. Termasuk kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh sholat setelah Nabi wafat. Begitu juga kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub setelah Nabi wafat. Kalau Nabi masih hidup, tentu akan turun wahyu meluruskan kesalahan itu, maka disebut zaman wahyu. Maka ketika Nabi wafat, disebut musibah terbesar. Musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah wafatnya Nabi SAW. Ya gimana nggak musibah? Ada pertanyaan dijawab oleh wahyu, ada kesalahan diluruskan oleh wahyu. Semuanya dipantau oleh Allah dan diluruskan. Sampai hari ini tentu Allah melihat kita semua, tapi Allah membiarkan. Gitu. Yang katanya bisa bicara sama semut, bisa mendatangkan malaikat, Allah biarin.
Allah biarin. Ya. Yang katanya gurunya itu bisa Isra Mi'raj seperti Rasulullah. Rasulullah kan cuma sekali, gurunya bisa berapa kali. Allah biarkan. Allah biarkan. Ya. Hari itu tidak. Salah dikit diluruskan. Luar biasa. Maka Nabi mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih, bersih, terang benderang. Saking terangnya, malamnya seperti siang. Ya. Wa hadhihi sunnatu baina aydina wadihatun jaliyatun. Sunnah-sunnah Nabi dan para sahabat ada di depan mata kita, terang benderang. Ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya di depan mata kita. Ini kan beliau berbicara kepada para pelajar ya. Ini beliau tidak berbicara di depan orang awam. Ini beliau berbicara di hadapan para tulab yang tentu hampir setiap hari baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai dan seterusnya. Itu di depan mata kita. Setiap hari kita mempelajari sunnah Nabi. Maka ikuti. Walastu a'ni bihadzal qawli an nuqallila min ahammiyatir ruju'i li kutubil fuqaha wa ahlil ilm. Ini keadilan beliau ya. Ini bukan berarti kita tinggalkan kitab-kitab fikih para ulama, enggak. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran, Al-Mughni enggak usah, Al-Um enggak usah, Al-Muhalla enggak usah, bukan begitu. Bukan begitu, tetap. Cuman kalau nanti kita bertemu, kita yakin ini sabda Nabi, sementara beda dengan jutaan kaum muslimin, jangan sampai ragu. Gitu ya. Dan alhamdulillah Allah kuatkan hati para ulama itu. Antum bayangkan ya, seorang diri. Ambil contoh misalnya Syekhul Islam. Syekhul Islam itu seorang diri. Berani mengatakan talak 3 yang jatuh sekaligus, aku talak engkau talak 3. Atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Itu hampir seluruh ulama hari itu mengatakan jatuh talak 3. Bahkan A'immatul Arba'ah terkenal pendapatnya seperti itu. Talak 3 yang jatuh sekaligus, diucapkan sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, atau aku talak engkau talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam dengan berani. Kalau hatinya tidak dikuatkan oleh Allah, barangkali tidak berani. Beliau berani, jatuh talak 1, geger, gempar ya. Karena memang di zaman Rasul dan para sahabat nggak ada seperti itu, dan nggak boleh. Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, langsung talak 3, nggak boleh. Talak itu harus 1 aja, sudah cukup. Ketika antum mau mentalak istri antum dan sudah tekad bulat, talak 1 udah nggak suami istri lagi. Kalau masa idah sudah habis ya sudah pisah, sudah bukan, cukup talak 1. Ngapain mesti 3 gitu ya? Biar apa? Biar nanti bisa rujuk lagi kalau masa idahnya masih ada. Kalau masa idah sudah habis, ya nikah lagi. Karena baru talak 1. Nanti 10 tahun kemudian ada masalah lagi, menjatuhkan talak lagi, baru talak 2. Talak 2 dengan talak 1
sama. Bisa rujuk lagi, bisa nikah lagi kalau masa iddahnya sudah habis. Nah, kalau sudah talak 3 nggak bisa. Nggak ada rujuk, nggak ada nikah lagi, kecuali si wanitanya sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, sudah ditalak, sudah habis masa iddahnya. Dan tentu ini sulit sekali, karena tidak boleh direkayasa. Begitu kira-kira. Bahwa talak itu dari satu. Ya. Dan hal yang seperti ini banyak. Dan itu ciri khas ulama seperti itu. Imam Bukhari seorang diri pula. Hari itu mayoritas ulama mengatakan orang tua boleh memberikan hadiah kepada anaknya dengan tidak adil. Anak pertama dikasih hadiah mobil, anak kedua cuman motor, anak ketiga nggak dikasih, nggak masalah. Karena kan harta orang tuanya terserah. Mayoritas ulama di zaman beliau mengatakan boleh. Beliau seorang diri mengatakan tidak boleh. Tapi bawa dalil Luqman bin Bishr. Ya. Dan begitulah para ulama. Tidak takut. Padahal berhadapan dengan ulama-ulama lain. Apalagi ini cuma berhadapan dengan orang-orang awam. Yang tahlilan, muludan, manakiban, itu kan orang-orang awam. Bukan ulama. Kita, antum seorang diri, enggak masalah. Berapa juta hari ini kaum muslimin yang mengamalkan, membaca salawat nariyah. Berapa juta itu. Kita minoritas. Enggak, ini salawat bid'ah. Ini penuh dengan kesyirikan. Jangan takut. Karena memang isinya syirik. Bal inna ar-ruju'a ila kutubihim lil intifa'i biha wa ma'rifati turuqil lati biha. Justru dengan kembali kepada kitab-kitab fikih itu agar kita bisa mengambil manfaat, agar kita tahu fikihnya seperti itu. Fikih artinya apa? Fikih artinya faham. Fikih dari hadis ini begini. Fikih dari ayat ini begini. Maksud pemahaman itu fikih. Ya. Maka dikatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah bikin dia paham. Ya. Rupanya ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah bukan rajin sholat, rajin saum, rajin sedekah, haji setiap tahun misalnya, bukan. Karena banyak orang-orang seperti itu, rajin sholat, rajin saum, tapi Allah tidak menghendaki kebaikan. Karena dia nggak faham. Gitu. Dia nggak faham kalau maksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu Allah bersemayam di atas arsy. Dia nggak faham. Dia nggak faham kalau maksud ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksudnya Allah betul-betul punya tangan dua. Dia nggak faham. Ya. Termasuk dia nggak faham kalau nggak boleh manggil-manggil Jibril, manggil-manggil Rasulullah. Dikiranya boleh, ya Jibril, ya Rasulullah. Sementara Rasul sudah wafat, dia nggak faham. Ya, padahal rajin sholat, rajin saum. Berarti orang seperti ini tidak dikehendaki baik oleh Allah. Allah tidak menghendaki kebaikan atas dirinya.
Tastambitul ahkam, mengistimbahkan hukum-hukum. Jadi para ulama kita ini tahu apa yang kita tidak tahu dari hadis tersebut, dari ayat tersebut, gitu ya. Misalnya dari ayat wa nisa'il mu'minin, wanita boleh menampakkan auratnya, aurat zahir ya, rambut, leher, betis. Wanita muslimah boleh menampakkan auratnya kepada ayahnya, abangnya, kakeknya, anak laki-lakinya, pamannya, keponakannya, dan wanita muslimah. Wanita muslimah. Oh, sesama wanita. Kalau kita mungkin ya, kalau kita, oh berarti kalau sama-sama wanita boleh. Betul? Salah. Wanita muslimah. Berarti kalau wanita kafir nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan kejelian para ulama. Kita kurang jeli. Oh, pokoknya asal wanita boleh. Enggak asal wanita. Kalau wanita itu Hindu misalnya, Buddha misalnya, Konghucu misalnya, tentu tidak boleh melihat rambut, leher, betis seorang wanita muslimah. Kan nisa'il mu'minin, wanita-wanita yang beriman. Gitu ya. Nah, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Oh, saya nggak butuh Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Saya cuma butuh Sahih Bukhari. Kan yang sabda Nabi Sahih Bukhari, Fathul Bari bukan sabda Nabi. Ah, ini sombong. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani jauh lebih faham tentang hadis Sahih Bukhari daripada kita semua. Kan di Fathul Bari itu dibawakan dari kitab lain, dari kitab lain, dari kitab lain. Saya masyhur pernah mengatakan ada 1000 lebih. 1000 lebih apa? Judul kitab yang ada di Fathul Bari. Artinya Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menulis kitab Fathul Bari itu 16 atau 17 tahun baru selesai, itu butuh atau sudah membaca 1000 lebih kitab. Nah, sementara kita cuma Sahih Bukhari doang. Nah, ini sombong. Ya. Ah, disinilah beliau mengajarkan kepada kita pertengahan, bahwa patokan kita hanya Al-Quran dan Sunnah, hanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita butuh ulama untuk menjelaskan. Nah, sekali waktu ulama ketika menjelaskan itu keliru dan kita tahu, ya tolak. Gitu ya. Nah, termasuk kita juga harus tolak ucapan beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika sedikit berbicara tentang betis Allah, berbicara tentang wajah Allah, berbicara tentang jari Allah, itu ada sedikit takwil, ya tolak. Paham ya? Kan terkenal dua orang yang ilmunya luar biasa. Saking luar biasanya, Syekh Utsaimin mengatakan sampai hari ini belum ada dua orang wanita yang sanggup melahirkan seperti Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Ini sanjungan para ulama terhadap dua ulama ini. Tapi yaitu tadi ya, saya bin Bas mengatakan setelah memuji kitab Fathul Bari, beliau mengatakan ada sesuatu. Tapi ada sesuatu di Fathul Bari ini yang kita tidak boleh diam. Maksud beliau tentang betis Allah, jari Allah, wajah Allah,
Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada sedikit takwil. Padahal tidak boleh, walaupun setitik nggak boleh ditakwil. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, jari ya jari, betis ya betis. La yumkinu an yuhaqqiqa talabil ilmi illa birruju'i ilaiha. Ada hal-hal yang tidak difahami oleh para pencari ilmu ini, ya, para pelajar, termasuk orang-orang awam seperti kita, kecuali dengan merujuk kitab-kitab itu. Oh, ini maksudnya. Oh, begini. Karena Allah memberikan pemahaman itu beda-beda, bahkan satu ulama dengan ulama lain beda-beda. Kan pernah kita bahas di kitab ini, ilmu yang Allah berikan, pemahaman yang Allah berikan kepada manusia itu seperti apa? Masih ingat? Seperti hujan. Seperti hujan yang menimpa, hujan menimpa tanah. Tanah yang kena hujan itu berada pada satu sifat apa macam-macam? Macam-macam. Ada tanah yang ketika tertimpa hujan walaupun lebat seperti apa, itu nggak ada basah-basahnya. Basahnya luarnya doang. Ketika dibuka, digali, kering itu. Tanah apa itu? Tanah cadas. Nggak bisa masuk sama sekali. Padahal orang bilang itu tanah, bukan batu. Tapi kayak batu. Ya mungkin 1 senti 2 senti doang basahnya. Ke dalamnya masih kering. Ada yang tanah betul-betul meresap air. Sampai kedalaman beratus-ratus meter itu ada air, ya. Tapi nggak muncul apa-apa, cuman air. Nggak ada tanamannya. Mungkin tanah berpasir gitu ya, padang pasir gitu ya, kan air cepet gitu. Tapi ya nggak ada. Bahkan rumput aja nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan ajaib, yang tadi ki'an disebut oleh Nabi. Nah, yang terbaik ta'ifatun thayyibah, yaitu tanah terkena air, yang didapat dari langit cuman air. Dia menumbuhkan duku, rambutan, duren, padi, jagung, dan seterusnya. Padahal dia menerima dari langit cuman air. Nah, tanah jenis ketiga inilah ada pada diri para ulama. Ya, beda dengan yang jenis kedua, cuman nerima air, ngeluarinya air. Jadi kalau istilah ilmu ya apal aja. Ayatnya begini, hadis begini, dia sampaikan sebagaimana dia dengar, persis apa adanya, nggak nambah, nggak ngurang, ya baguslah. Nah, kalau yang ketiga ini luar biasa. Dari satu hadis dia bisa mengeluarkan 10 fawaid. Dari satu hadis yang cuma 2 baris, dia bisa mengeluarkan 30 fawaid, 30 kesimpulan hukum. Ini luar biasa. Ya. Imam Syafi'i pernah bermalam di rumah Imam Ahmad. Diselidiki, dilihat-lihat oleh anaknya, kok nggak bangun malam gitu. Betul nggak bangun malam, bangun subuh gitu. Salat subuh. Kebiasaan para salaf kan bangun malam ya, salat tahajud. Penasaran anaknya bertanya, kenapa? Dijawab,
aku dengar hadis dari ayahmu, aku baru dengar hadis itu dan aku tertarik. Semalaman aku memikirkan hadis itu, mentadaburi hadis itu. Akhirnya aku dapat hampir 1000 fawaid. Padahalnya hadisnya firman, ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Ya, inilah para ulama. Maka kita tidak boleh sombong sekali lagi dengan mengatakan saya hanya butuh apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Jangan. وَلِذَلِكَ نَجِدُ أُولَئِكَ الْقَوْمَ الَّذِينَ لَمْ يَتَفَقَّهُوا عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ نَجِدُ أَنَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الزِّلَاتِ شَيْئًا كَثِيرًا. Ini dia. Maka kami dapati anak-anak muda yang tidak mau mengikuti pemahaman para ulama, nggak butuh kitab-kitab ulama, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Mereka mempunyai kesalahan yang banyak. Ada di negeri kita ini, ya. Rame kira-kira 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah sepi lagi, bahkan membubarkan diri. Gitu. Apa? Al-Quran terus, hadis sedikit saja, apalagi ucapan Imam Nawawi, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Syekh bin Baz, nggak dianggap. Seolah mereka memposisikan diri mereka seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, gitu. Hanya butuh Al-Quran, Al-Quran. Ya. Sampai mungkin antum pernah dengar menghalalkan anjing, ya, karena memang nggak ada di ayat, nggak ada yang mengharamkan anjing. Yang haram itu cuman babi, darah, bangkai, dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Anjing nggak ada, maka anjing halal, ya, kan sempat rame. Maka di markas mereka, di kota markas mereka banyak itu apa, sengsu. Nah, dengar ini, tong sengasu, ada jamu, nyebutnya jamu. Nah, ini gara-gara itu, kucing apa, ya. Mereka tidak pakai pemahaman para ulama atas sabda Nabi yang berkuku tajam, yang memakan mangsanya dengan menerkam mangsanya dengan kuku tajamnya. Enggak pakai itu. Cuma 4 itu. Ya. Ahlus sunnah pakai Al-Quran dan sunnah. Memang dikatakan kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Tidak aku dapati yang haram yang diwahyukan kepadaku, yaitu di Al-Quran. Di hadis ada lagi. Bahkan keledai yang jinak, himar ahliyah, kan sabda Nabi, himar ahliyah, sampai di tumpahkan. Para sahabat yang mungkin nggak tahu, ya, menyembelih keledai jinak lalu dimasak, kata Nabi, tumpahkan. Awalnya Nabi mengatakan pecahkan sebagai peringatan keras, ya, pecahkan. Tungku-tungku, kuali-kuali yang sedang dimasak itu, yang di dalamnya ada daging himar ahliyah, keledai jinak, pecahkan. Nah, sebagian sahabat ya Rasul,
Bagaimana kalau ditumpahkan saja? Artinya walinya masih bisa dipakai. Kata Nabi, iya, tumpahkan. Bagaimana Nabi menyuruh tumpahkan? Kita makan. Mana yang lebih menjijikkan, mana yang lebih haram? Keledai, jinak ini, apa, anjing, kucing, dan seterusnya. Li'annahum saru yanduruna binadhari aqalla mimma yanbaghi an yanduru fi. Mereka munadharah, betul, tapi jauh lebih sedikit, lebih kecil dari apa yang dilakukan oleh para ulama. Seperti Ibnu Hajar tadi, 1000 kitab lebih sudah beliau baca. Tentu beliau lebih tahu dari kita semua. Maka jadilah Fathul Bari. Ya. Ya'khudhu masalan Sahih al-Bukhari, ambil contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Fayadhhabuna ila ma fihi min al-ahadits. Mereka memahami hadis-hadis ini dengan pemahaman mereka sendiri. Ya. Ma'a anna fil ahadits ma huwa 'am wa mukhassas wa mutlaq wa muqayyad, mansukh, nasikh. Ini kita nggak tahu kalau nggak belajar, ya kan? Para ulama tahu, oh ini mutlak, oh ini muqayyad, ya. Diharamkannya babi, darah, mutlak, ya mutlak. Beda diharamkannya memakai emas, itu tidak mutlak, tapi muqayyad, terkait dengan jenis kelamin. Apa? Laki-laki. Maka perempuan boleh memakai emas, memakai sutra, adapun laki-laki tidak boleh. Ini muqayyad, ya. Ada mansukh. Kalau kita nggak tahu nasih mansukh gimana? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum billah. Nggak tahu kalau ayat ini ternyata sudah mansukh. In taraka khairan al wasiyah. Jika kalian meninggalkan kebaikan, maksudnya harta, berikanlah wasiat kepada ayah, kepada ibu. Ya. Oh, berarti boleh ngasih wasiat. Nggak tahu kalau ayat ini sudah mansukh. Dimansuh atau nasihnya adalah ayat mawaris, karena ibu sudah ditentukan dapat sekian, 1/3 atau 1/6 tergantung mayat punya anak atau tidak. Begitu dibuka juga ayah, maka bolehkah memberikan wasiat kepada ayah, kepada ibu, kepada anak? Tidak boleh. La wasiyata liwarisin, kata Nabi, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Sering kita dapati seorang ayah mengatakan, kalau ayah meninggal nanti, berikan tanah yang di sebelah sana kepada anak tertua. Bolehkah? Tidak boleh. Karena ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.